Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabatku, sahabat media, sahabat YouTuber, serta para pemirsa yang selalu setia mengikuti liputan Ayah Sadam. Di sini kami akan eh, menceritakan kisah nyata tentang masalah wewe gombel. Tak lupa pula, semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikuti bersama-sama kisah terjadinya manusia yang selalu diganggu oleh wewe gombel. Apa tuh wewe gombel? Mari kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa serta saudara-saudara kita, sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat-sahabat media di mana saja berada yang selalu setia menemani Ayah Sadam. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami akan meliput kisah nyata tentang perjalanan makhluk-makhluk gaib, tentu saja yang ada hubungannya dengan tidak lepas dengan manusia. Saya akan memberikan satu contoh. Saya telah meliput banyak orang dengan tema yang sama, mengenai kejadian yang sama. Misalkan ada seseorang sedang berjalan pulang dari sawah, selang kurang lebih 1 kilo dari sawah ke rumah. Karena kondisinya menjelang sholat maghrib, pada saat orang lalu lalang pulang ke rumah, bicara dengan orang yang terakhir berjalan. Hampir semua orang sudah pulang. Orang tersebut berputar-putar di bawah pohon. Nanti akan Anda ketahui pohon mana yang pernah menjadi bahan cerita kisah nyata orang tersebut. Kebetulan orang tersebut dia mengelilingi terus pohon itu dengan cangkulnya yang ada di atas pundak. Tapi tanpa sadar dia terus berkeliling terus. Padahal dari awal dia dari sawah, dia buru-buru pulang ke rumah mau persiapan untuk sholat maghrib. Ketika dia nyampe di salah satu pohon, di situ dia merasa terganggu. Sesuatu yang mendorong dia untuk berputar-putar tanpa sadar. Begitu dia udah berputar 3 kali, dia di situ baru sadar, sempat bengong, bergumam bahwa dia mengatakan, kenapa saya berputar di sini, nggak nyampe rumah, ada apakah? Untung dia langsung menyebut nama Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, kenapa saya di sini terus berputar-putar mutari pohon ini, ada apakah? Lantas dia langsung sembari baca suratul Fatihah, dia langsung kembali meneruskan perjalanannya menuju ke rumah untuk persiapan sholat maghrib. Itulah kisah salah satu orang yang pernah merasa terhipnotis di saat berjalan dari sawah menuju rumah. Melalui pohon tersebut, dia berputar dan berputar tanpa sadar. Begitu 3 kali putaran dia baru sadar, ternyata dia merasa ada sesuatu yang ganjil. Demikianlah dengan kisah-kisah yang lain
dengan cerita yang sama walaupun bukan di lokasi yang sama, tapi ceritanya sama. Pada saat itu orang itu ada di kali melalui sawah, padahal sawah itu ya cuma ladang, yang ada cuma tanaman-tanaman padi. Dia berputar, udah mendekati perkampungan, dia berputar-putar di sawah itu. Sama 3 kali, orang tersebut sudah 3 kali kembali lagi ke titik semula tadi. Dia baru sadar, ceritanya sama. Kenapa saya lagi buru-buru pulang, kok malah saya berputar-putar masih ada di sini saja. Nah, di situ dia baru sadar. Seperti orang pertama tadi, dia istighfar sambil membaca surat Fatihah. Dia langsung melanjutkan perjalanannya pulang untuk persiapan sholat maghrib. Begitulah ulang cerita kisah nyata itu, karena saya meliput banyak orang yang punya kejadian yang sama. Jadi yang saya harapkan, sekalipun kita berburu-buru karena mengingat waktunya sholat maghrib, sekalipun ya katakanlah dekat, barangkali dari sawah ke rumah nggak nyampe 1 kilometer, kita harus bersyukur kepada Allah. Tetap niatkan, ya Allah, saya niatkan engkau mau pulang ke rumah untuk melanjutkan kewajiban hamba untuk melakukan sholat maghrib. Baca apalah, istighfar, apa baca tasbih, seperti itu. Ini harapan saya, mudah-mudahan menjadi bahan pengetahuan buat Anda semua. Kalau boleh dibilang, kalau orang bertanya-tanya, makhluk apakah yang selalu menggoda, mengganggu orang-orang seperti ini? Sebetulnya pada dasarnya sama. Pelakunya adalah jin. Kalau orang menyebut namanya wewe gombel, ya. Wewe gombel itu bisa menaklukkan siapapun seperti layaknya manusia yang suka menghipnotis secara membabi buta. Ya katakanlah orang-orang yang mempunyai niat jahat, ya, dengan cara apapun supaya orang itu supaya ikuti apa kata yang menghipnotis tadi. Hanya bedanya kalau bangsa jin kan nggak kelihatan, nggak bisa dilihat, hanya kita tidak sadar, berputar begitu aja, itu masih bagus. Ada kalanya wewe gombel itu kan misalnya ngajak anak kecil, bisa berhari-hari anak kecil baru pulang, padahal anak tersebut hanya cuman ditaruh di bawah pohon, hanya ditutupin dengan 1 daun pohon tadi. Tapi karena dia sudah dihipnotis oleh pengaruh wewe gombel tadi, orang pun tidak akan pernah melihat, sekalipun orang lalu lalang bolak-balik daerah situ. Memang ada saatnya dia dengan waktu, ya, kalau memang sudah waktunya, sekalipun anak itu masih tetap di situ, orang akan melihat. Tapi kalau belum waktunya, orang akan tidak bisa melihat, kecuali hanya orang-orang tertentu yang paham tentang masalah itu, ya. Demikianlah saudara-saudara, kilasan kisah nyata tentang masalah perilaku wewe gombel. Terima kasih atas kisah nyata tentang perilaku wewe gombel. Mudah-mudahan menjadi tambahan buat wawasan buat Anda semua. Semoga kita akan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.